Amerika itu dalam posisi yang sangat ketakutan guys. Saat ini mereka sangat ketakutan karena mereka melihat Indonesia bisa mengembangkan teknologi finansial yang begitu canggihnya. Bahkan lebih canggih dibanding teknologi Mastercard Visa mereka. Dan begitu hebatnya sistem kita bisa melakukan jutaan transaksi setiap harinya dengan biaya yang sangat murah dibandingkan teknologi Mastercard dan Visa. Makanya ini sebuah ancaman bagi kekuasaan finansial bisnis perbankan yang ada di Amerika. Ya, penerapan sistem pembayaran domestik Indonesia seperti Quick Response Indonesian Standard atau KRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN memperoleh sorotan dari pemerintah Amerika Serikat dalam negosiasi tarif resiprokal dengan Republik Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat menilai kedua sistem pembayaran domestik milik Indonesia tersebut membatasi gerak perusahaan asing. Halo guys, ngeri banget nih. Proses negosiasi tarif ya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat itu semakin mencekam. Kok bisa ya? Karena ternyata proses negosiasi yang dilakukan itu sudah menjurus ke arah pengendalian perbudakan ekonomi. Teman-teman tahu di hadapan kita ini ada dokumen, ini dikirim oleh follower kita nih di Instagram namanya Jenny. Thank you Jenny ya. Ini dokumen ratusan halaman dan gue mau bilang di dalam dokumen tuntutan oleh Presiden Amerika Serikat ini ada begitu banyak yang mereka minta dari negara kita. Bukan hanya sektor energi, pertambangan, tapi ada juga bisnis perbankan, ada juga soal investasi, ada juga soal sertifikasi halal, ada juga soal obat-obatan, ada soal karantina. Di sini juga ada soal yang berhubungan dengan bisnis impor ekspor di Indonesia dan banyak lagi lah. Tapi satu spesifik ya, gue bakal bahas semuanya sih. Tapi hari ini super spesifik gue akan bahas tentang prahara QRIS atau harus gue bilang KRIS atau KRIS. Dan ini ada hubungannya loh dengan nyawa kalian. Karena teman-teman tahu nggak sih total nilai transaksi QRIS di Indonesia itu sudah ratusan juta transaksi dengan jumlah yang nggak main-main loh. Nilai transaksinya diperkirakan tahun ini hampir 1 kuadriliun alias 1.000 triliun rupiah yang beredar di sistem QRIS. Makanya ini sesuatu yang sangat fatal dan sangat urgent buat gue bahas hari ini. So teman-teman jangan di skip video ini karena di sini ada peri kehidupan lu, khususnya nyawa lu di bidang ekonomi. Ini sesuatu yang ngeri karena bisnis perbankan itu adalah urat nadi perekonomian suatu bangsa. So jangan di skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman lu bisa lihat ya dokumen ini tebel banget, total ada ratusan halaman. Gue mau masuk ke halaman 221. Very spesifik permintaan Donald Trump di bidang financial services ini betul-betul brutal. Ya ini ada soal investasi perbankan lah. Amerika sangat ingin menguasai bisnis perbankan di Indonesia karena mereka berkali-kali gagal. Contohnya yang paling mutakhir ya zaman dulu Citibank itu sangat powerful di Indonesia. Lu kalau lulusan Citibank bisa kerja di mana aja. Di kolong langit Indonesia ini tinggal tunjuk. Oh lu lulusan Citibank, lu pasti orang hebat. Ya sekarang Citibank malah mau kabur dari Indonesia. Kemarin habis jualan bisnisnya juga. So teman-teman kenapa penting buat kita bahas ini? Karena dari dulu ya yang namanya Amerika Serikat ini begitu powerful. Ketika mereka invest di suatu negara dan mereka mengalami kesulitan, apa yang dilakukan oleh para pengusahanya di Republik ini? Telepon duta besarnya. Bro tolong lu teken dong menterinya Indonesia. Bro tolong lu teken dong presidennya Indonesia, kok begini kok begitu. Jadi level mereka ketika berbisnis itu sudah sampai ke level memanfaatkan duta besar yang ada di sini. Dan di sini gue jadi ingat cerita kawan baik kita ya yang bilang ya Ben memang ada salah satu perusahaan Amerika ketika mereka bisnis di Indonesia, katakan bisnisnya rugi atau apapun itu ada kebutuhan, mereka itu manja Ben. Mereka nanti menelpon orang duta besar inilah yang disuruh ngejar dan nekan pemerintah Indonesia. Wih brutal banget, hebat banget sih, jujur sih gue salut sih, hebat banget. Nah salah satu hal di bidang perbankan and financial service di Indonesia yang digugat oleh Donald Trump dan lu harus tahu, itu yang pertama adalah GPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Di situ banyak orang yang komplain apalagi Donald Trump atas perdagangan dia. Kenapa sih kalau di Indonesia mau transaksi harus yang diutamakan itu GPN? Nah ini banyak yang salah paham dan gue minta dengan sangat semoga tim yang kita kirim ke Amerika Serikat bisa menjelaskan nih ke Amerika bahwa apa GPN itu bukan penghalang. Pertama, yang kedua GPN itu sifatnya sangat lokal. Lu gak bisa pakai GPN transaksi di Brazil atau transaksi di Malaysia atau di Singapura, enggak. GPN ini sistem switching yang berlaku di level nasional supaya perbankan kita bisa berkomunikasi dengan bank yang lain. Contoh, lu kan tahu yang namanya ATM bersama. Mungkin lu pernah dengar juga namanya ada Alto lah, ada Link lah dan lain sebagainya. Itulah yang ada di Indonesia dan itu betul-betul unik di Indonesia. Kalau teman-teman ke Amerika itu susahnya naujubillah, transfer antar bank, susahnya bukan main. Gue kasih tahu lu pakai bank di California, mau transfer ke bank yang ada di Ohio, itu susahnya bukan main. Bisa proses sampai berhari-hari. Negaranya sama, tapi sangat sulit. Kenapa bisa begitu? Karena konsep di negara di Indonesia,
Itu kan provinsi, satu undang-undang berlaku semua. Yang bikin Bank Indonesia, Bank Sentral bersama OJK. That's it. Di Amerika itu ada begitu banyak regulator, bahkan sampai di level state juga. Negara bagian ini punya hak sendiri. Mereka bikin aturan main sendiri. Akibatnya apa? Komunikasi digital nih antar bank itu nggak otomatis kayak di Indonesia. Jadi makanya lu jangan heran ya kalau di Amerika lu transaksi di bank itu selalu butuh pihak ketiga. Contohnya nih orang bisa pakai TransferWise atau Venmo atau pakai PayPal. Mereka pakai pihak ketiga karena sistem legacy yang ada saat ini sangat lambat dan tidak efisien. Indonesia ini sakti, jujur aja kalau ngomongin teknologi perbankan, Indonesia lebih sakti dibanding Amerika. Lu yang orang Amerika Serikat, yang tinggal di Amerika pasti bisa merasakan painfulnya melakukan transaksi antar bank di Amerika. Sangat lelet, sangat tidak efisien. Sahih itu. Nah jadi makanya jangan heran kalau kemudian dia komplain kok di Indonesia pakai GPN. Ya oke, ini gue kasih penjelasan. Lu gak usah takut dengan itu, wahai Amerika. Karena orang Indonesia pasti kalau ke luar negeri, kalau bertransaksi pasti gue yakin kemungkinan besar masih menggunakan yang namanya Mastercard sama Visa. Untuk beberapa negara nih catatan khusus, ya betul sih Malaysia, Singapura itu kita udah bisa pakai QRIS. Dan ini yang membuat mereka takut. Kalau soal GPN sebetulnya ini tolong dijelasin ya teman-teman yang negosiasi ke Amerika. Gak usah takut, itu kan sifatnya sangat lokal. Ya oke lah, anggaplah itu aplikasi pihak ketiga seperti yang kita udah tahu ada Venmo di Amerika Serikat, ada TransferWise dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya yang mereka mau incer itu adalah QRIS. QRIS ini sangat fatal, sangat signifikan dan ini adalah inovasi yang menurut gua jujur nih, bukan gua muji-muji ya. Tapi ini jujur ini inovasi yang paling spektakuler yang diciptakan oleh Bank Indonesia. Sekarang orang-orang itu bisa transaksi nggak perlu lagi bayar uang cash, pegang duit, bawa logam, bawa uang kertas yang lecek banyak bakteri, enggak. Cukup keluarin handphone, scan, selesai. Lu transaksi. Dan ini membahayakan Amerika Serikat. Amerika itu dalam posisi yang sangat ketakutan guys. Saat ini mereka sangat ketakutan karena mereka melihat Indonesia bisa mengembangkan teknologi finansial yang begitu canggihnya. Bahkan lebih canggih dibanding teknologi Mastercard Visa mereka. Dan begitu hebatnya sistem kita bisa melakukan jutaan transaksi setiap harinya dengan biaya yang sangat murah dibandingkan teknologi Mastercard dan Visa. Makanya ini sebuah ancaman bagi kekuasaan finansial, bisnis perbankan yang ada di Amerika. Loh kok bisa? Ini gambarannya ya. Kenapa ini sangat strategik dan sangat penting buat Amerika Serikat menghancurkan QRIS, menyerang Bank Indonesia. Teman-teman tahu di bulan Januari 2025 saja nilai transaksi QRIS itu mencapai 80 triliun satu bulan aja. Kalau lu kali 12 disetahunkan maka menjadi 960 triliun yang gue yakin sih nilainya pasti lebih dari itu. Jadi bisa sampai 1000 triliun alias 1 kuadriliun. Nah kenapa mereka emosi? Emang so what dengan QRIS? Kenapa emosi? Ingat guys, ini soal cuan, soal profit. Kalau seandainya semua transaksi di Indonesia dilakukan pakai QRIS, apa yang terjadi? Amerika Serikat dapat apa? Mereka di sini ada perusahaan Mastercard, ada perusahaan Visa. Nah lu tahu ya, kalau lu transaksi pakai QRIS, itu lu cukup membayar MDR itu senilai 0,3%. Alias merchant discount rate 0,3%. Gampangnya gini, kalau lu transaksi Rp100.000, lu bayar MDR 0,3%. 0,3% itu berarti cuma setara 300 perak. So teman-teman bayangin lu transaksi Rp100.000, fee transaksi lu buat QRIS itu cuma 0,3% alias 300 perak. Nah bandingkan dengan Mastercard atau Visa. Ketika lu bayar nih sesuatu pakai Mastercard atau Visa, lu akan di-charge antara 2-3% per transaksi. Nilai realnya yang masuk ke kantongnya Visa sama Mastercard itu sekitar 1%. Jadi bayangin kalau transaksi Rp100.000, maka Visa dan Mastercard itu akan makan Rp1.000. Nah perbandingannya kan jauh, 3 kali lipat lebih mahal. Pakai QRIS lu cuma bayar 300 perak. Pakai Visa lu harus bayar Rp1.000. Oke pak, so what? Kenapa Donald Trump harus marah-marah sama kita? Ini kan cuma masalah 1.000 perak doang. Kenapa kita sampai harus menghancurkan sistem QRIS yang udah kita bangun ini? Teknologi ini kita harus hancurkan. Bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya, good news guys, Sekolah Saham BNX season 7 kembali dibuka nih. Jadi buat teman-teman yang belum sempat join yang season 6, kita sekarang udah masuk ke season ke-7 dan ini seru banget karena tahun ini kita membahas tentang energi terbarukan. So teman-teman tahu nggak, orang kalau ngomong energi di Indonesia ini cuma ada batu bara atau minyak bumi. Tetapi sekarang kita udah masuk ke era di mana saham-saham perusahaan yang prospek itu justru datang bukan dari batu bara lagi, tapi dari energi terbarukan. Dan banyak loh sebetulnya energi terbarukan. Ada lu ngomong minyak sawit, ada namanya gas bumi, ada namanya tenaga surya dari matahari, termasuk tenaga air. Dan masih begitu banyak lagi yang belum kita bahas. Nah makanya di season 7 ini kita akan membahas saham-saham yang sangat prospek, investasi yang menurut gua sangat menarik buat kita pelajari bersama. Hanya di Sekolah Saham BNX season 7 tentang emiten-emiten dan prospek.
prospek yang luar biasa dari sektor energi terbarukan. Makanya jangan sampai ketinggalan guys. Segera buruan daftar karena kita ada promo nih, diskon 25% hanya untuk 50 orang pertama yang daftar sebelum 25 April 2025. So tunggu apa lagi guys? Buruan yuk, segera hubungi nomor handphone yang ada di bawah ini atau www.skalasahambenix.com. Ingat guys, bisnis finansial tuh enak ya. Mereka itu bisa duduk-duduk aja dapat fee. Lu bayangin ya, kenapa ini betul-betul strategik ya? Dan ini pinter banget menurut gue Donald Trump cara dia mengeksploitasi kita. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass, kissing my ass, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. Ini transaksi finansial itu ya guys, ini bisnis perbankan itu fee-nya itu kecil-kecil tapi begitu dikali banyak nilainya itu triliunan. Lu nggak percaya? Qris itu nilai transaksinya tadi gue udah bilang 80 triliun di bulan Januari. Itu cuma 1 bulan, Januari 2025. Lu kali 12 bulan dalam 1 tahun nilainya 960 triliun. Nah 960 triliun dalam 1 tahun. Kalau Visa makan 1% komisi dia, berarti Visa akan terima duit 9,6 triliun per tahun. Kaget. Gila gak lu? 9,6 triliun per tahun lu bagi 12 bulan, artinya Visa bisa makan 800 miliar per bulan. Menurut lu 800 miliar per bulan kecil? 800 miliar per bulan kalau lu bagi lagi 30 hari, artinya penghasilan Visa dalam 1 hari itu 26 miliar. Jadi Visa dan Mastercard dari sudut pandang mereka, karena QRIS ini lahir di Indonesia, Visa rugi 26 miliar per hari. Ngeri gak guys? Jadi lu bisa bayangin nih, kalau seandainya tim kita negosiasinya salah, hopefully mereka bisa bela ini dan ini sangat penting. Ini kita baru ngomongin duit. Visa itu bisa dapat 26 miliar per hari. Jadi lu jangan bilang, Pak, dikit kan cuma 1.000 perak kali 100.000 rupiah. 1% doang. Iya, tapi lu harus hitung 9,6 triliun. Gila gak tuh? Nah kenapa mereka mencak-mencak? Ingat ya, negara Amerika Serikat tuh pengen orang itu jadi berhutang. Mereka cinta banget kalau makin banyak orang-orang yang punya utang. Bahkan kalau dari lahir aja udah punya utang. Karena lu ke rumah sakit harus bayar-bayar rumah sakit mahal banget, lu ngutang ke bank. Lu mau sekolah, lu mau kuliah, lu ada namanya kredit buat kuliah. Jadi school credit atau loan atau education loan. Lu udah ngutang baru lahir ngutang, lu kuliah lu ngutang, lu makan ngutang, semua ngutang. Makanya jangan heran kalau di Amerika Serikat satu manusia bisa punya sampai 4 kartu kredit. Karena mereka cita-citanya adalah semua orang wajib punya utang. Kenapa? Karena negara Amerika Serikat sampai detik ini bisa beroperasi karena ada negara lain yang ngutangin mereka. Pertama Jepang, kedua Cina. Jadi memang bisnis mereka itu ya ngutang. Nah teman-teman, makanya lu jangan heran kalau seandainya bisnis model di Indonesia it doesn't work. Kenapa? Karena di Indonesia yang mayoritas agamanya Muslim itu menentang yang namanya utang, apalagi pakai bunga, namanya riba. Kalau antum kredit, misal 0%, baiklah 0%. Kalau terlambat sehari kena denda nggak? Kena denda. Baik, berapa dendanya? 8.000, 10.000, 50.000. Kecil Ustaz, saya bisa bayar. Benar. Tapi hadis Nabi, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Nggak boleh. Akibatnya apa? Inilah alasan kenapa Mastercard sama Visa itu marah. Karena di Indonesia jumlah manusia yang punya kartu kredit itu tidak sampai 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Penetrasi kartu kredit di Indonesia itu sangat kecil. Kenapa? Karena Indonesia negaranya sangat religius. Masa sih buktinya judi online rame? Masa sih buktinya pinjol rame? Itu ya, itulah strategi yang pinter tuh. Yang gak bisa ditiru oleh Amerika Serikat. Dia gagal paham Indonesia ini mayoritas religius. Tapi, itu ada tapinya itu dia belum bisa paham. Tapi gue mau kasih paham kenapa wajib Amerika Serikat menghancurkan QRIS di Indonesia. Karena penetrasi kartu kredit di Indonesia bisa dibilang gagal. Cuman 10% rakyat Indonesia yang menggunakan kartu kredit. Itu satu. Yang kedua, kalau kita ngomongin di bulan Januari 2025. Berapa banyak orang yang melakukan transaksi pakai fiturnya si Visa, kartu kredit itu. Cuman 41 juta. Cuman 41 juta transaksi di bulan Januari 2025. Tapi QRIS, jumlah orang yang bertransaksi pakai QRIS di bulan Januari 2025 itu 790 juta. Gila, 20 kali lipat lebih banyak dibanding orang yang pakai kartu kredit. Menurut gue masuk akal. Kenapa? Karena orang Indonesia yang pakai kartu kredit itu gak nyampe 10%. Berarti gak nyampe 30 juta orang. Gue yakin faktanya bahkan bisa sampai mungkin cuma 5%. Tapi yang pakai QRIS
Sekarang siapa sih di Indonesia yang gak punya handphone? Satu orang aja mungkin bisa punya 2 handphone atau 3 handphone. Tapi apakah sudah pasti punya kartu kredit? Belum tentu. Makanya di sini gue mau bilang, QRIS ini adalah salah satu hal yang sangat revolusioner di Indonesia. Inilah satu-satunya di mana kita bisa berjaya di atas sistem kita sendiri, teknologi kita sendiri yang jauh lebih advance dibandingkan Amerika Serikat. Amerika Serikat aja bisa jalanin itu karena mereka ngecas beheng tinggi 1%. Beberapa bahkan bisa 2-3%. Kita bisa jalankan itu cuma dengan biaya 0,3%. Akibatnya apa? Usernya jauh lebih banyak. Pengguna Visa cuma 41 juta transaksi. Pengguna QRIS itu 790 juta. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan yang lebih hebat ya, sistem QRIS ini bisa mengenable teman-teman UMKM yang selama ini tidak terjangkau oleh sistem perbankan. Mereka sekarang bisa bawa, diinklusifkan ke dalam dunia financial services. Karena per detik ini jumlah total merchant yang ada di sistem QRIS Indonesia itu mencapai 36,5 juta merchant. Jadi lu bayangin 36 juta merchant, mayoritas gue yakin UMKM. Mereka terdaftar di sistem QRIS kita. Jadi pengusaha nih yang dibantu oleh QRIS, pedagang-pedagang kaki lima termasuk diantaranya, itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan misalkan pengusaha yang dibantuin oleh Bank Mandiri atau Bank BCA. Gue yakin UMKM yang ikut mereka gak sebanyak QRIS ini. And ya oke lah, itulah salah satu kelebihannya kita bisa menciptakan teknologi sendiri yang namanya QRIS. Nah teman-teman, kenapa ini penting buat kita bahas? Karena gue mau bilang sama lu, oh berarti ini ada kepentingan duit di sini. Mereka nyerang QRIS itu bukan semata-mata karena mereka perang dagang, enggak. Karena mereka pengen dapet cuan. Cuannya 9,6 triliun setahun loh. Ini ngeri loh. Dan teman-teman tahu nggak siapa sih yang punya Mastercard sama Visa itu? Ternyata Mastercard sama Visa itu adalah perusahaan Amerika Serikat yang dimiliki oleh BlackRock bersama Vanguard. Yang kebetulan kedua orang ini juga, kedua perusahaan investasi besar dunia ini juga saat ini ya menjadi penasehatnya Donald Trump. Jadi yang mereka belain di sini sebetulnya ya kepentingan para bohir juga. Oke, jadi di sini artinya apa? Indonesia apakah boleh mematikan QRIS? Menurut lu apakah itu hal yang bijaksana? Menurut gua enggak. Karena ini bukan cuman soal duit. Tetapi di sini ada soal kedaulatan. Ini gue betul-betul meminta nih sama pemerintahan kita buat bisa membela supaya QRIS jangan dimatikan. Teman-teman tahu apa yang kita mau sharing di sini ini penting buat masa depan kita. Ketika lu ngomongin QRIS, oke lah itu ngomong 9,6 triliun duit buat Mastercard Visa yang kita relakan. Tetapi ada satu hal yang lebih penting daripada itu. Yaitu apa? Yang pertama yang udah pasti ya kerugian finansial ya. Duit 1% itu jauh lebih mahal dibanding 0,3%. Terus 1% harus keluar ke konglomerat Amerika. Gua sih gak rela. Jujur aja gua sih gak rela. Kita harus kasih duit ke Mastercard Visa, gua gak rela. 1000% gak rela. Oke, itu kerugian devisa. Yang kedua, kita punya kerugian yang namanya merchant. Bro, kita punya data merchant 36 juta. Itu kan data-data yang menurut gue sangat spesifik. Orang bisa lihat, Amerika bisa lihat. Oh ada pedagang bakmi, omzetnya 300 juta sebulan di Gang Somat, Jakarta Selatan. Oh ada pengusaha sate ayam, omzetnya 80 juta sehari di Purworejo. Itu kan semua data-data merchant. Ini baru kita ngomongin data merchant. Belum lagi data transaksi. Siapa orang yang punya duit? Oh Pak Ijo spendingnya 2 juta per hari. Oh berarti penghasilan dia di atas 60 juta sebulan. Wih ngeri banget loh. Dia bisa lihat data merchant, dia bisa lihat data buyer, ujung-ujungnya apa yang dia bisa lihat? Dia bisa bentuk behavior, perilaku. Kenapa ini strategik? Ini gue mohon sama presiden untuk bisa negosiasikan ini. Jangan kita serahkan QRIS itu ke Amerika Serikat. Karena behavior itu hal yang paling penting. Presiden bisa jatuh loh gara-gara ini. Kenapa Pak? Contohnya gampang. Misalkan berdasarkan data transaksi di QRIS, mereka bisa lihat gini. Oh ternyata mayoritas rakyat Indonesia itu beli beras naik 2 kali lipat di bulan Mei. Kenapa? Ya mungkin di situ karena ada lebaran, ada orang puasa dan lain sebagainya. Kalau sebuah negara megang data itu, apa yang dia lakukan? Sebelum masuk bulan Mei, dia telepon India, dia bisa telepon Vietnam. Ini negara adik kuasa guys yang kita ngomongin. Vietnam, pokoknya minggu depan lu jangan kirim ya ke Indonesia beras ya. India, minggu depan lu jangan kirim ya ke beras ke Indonesia. Kalau enggak, nanti bunga utang lu gue naikin nih. Atau kalau enggak gue gak jadi ngirim lu senjata nuklir yang paling hebat. Atau pesawat jet yang paling mutakhir. Selesai. Apa yang terjadi? Indonesia krisis beras. Di bulan puasa. Apa yang terjadi? Presiden naik ke surga? Enggak. Gue yakin presiden jatuh. Jelas. Ini sangat spesifik. Orang bisa lihat behavior, pattern dari spending kita. Dan dia bisa ukur penghasilan kita. Berarti besok kalau kita perang sama Indonesia, jangan dibom ya Manokwari.
Kenapa? Transaksi QRIS-nya cuma 3 biji sehari. Itu paling dia lagi cuma beli permen sama es cendol. Oh, jadi yang kita bom siapa? Oh, ini ada provinsi ini. Kan kelihatan jadi di situ. Ini nyawa ekonomi Indonesia. Oh, ini nyawa pupuk Indonesia. Oh, ini nyawa logistik Indonesia. Kan bisa ke-track itu semua kalau diwajibkan nanti kita semua bertransaksi pakai Mastercard dan Visa. Itu data yang sangat strategik. Yang jangan sampai bocor ke negara asing. Makanya di sini gue sangat-sangat darurat nih bikin video ini urgent. Semoga pemerintah kita bisa dengar dan semoga pemerintah kita bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada Amerika Serikat supaya itu tidak bocor ke mereka. Terus gimana Pak cara negosiasi? Ini gue kasih lu ilmu gratis nih, harusnya lu bayar sama gue ya. Gampangnya gini, negosiasi dengan Amerika Serikat, QRIS bukanlah produk monopoli Indonesia. No, QRIS itu hanya jembatan yang menyambungkan komunikasi antara kasir atau orang yang kita mau bayar dengan rekening bank kita. Dia cuma jembatan perantaranya. Oke, Rp3.000 tarik dari rekening bank kita 3.000, masukin ke akun mereka 3.000. Dia hanya jembatan. Artinya gini, negosiasi dengan Mastercard Visa akan jauh lebih baik bilang di sini jembatan ini bisa dipakai oleh siapapun. Maksudnya apa? Ketika orang bertransaksi dengan QRIS, bisa ada opsi dananya ditarik dari rekening bank dia atau ditarik dari kartu kredit dia yang menggunakan Mastercard atau Visa. Fair. Jadi Mastercard atau Visa juga bisa ada opsi kalau orang milih untuk pakai kartu kreditnya. Tinggal gitu aja. Artinya nggak wajib juga. Ya namanya juga ini jembatan. Orang bisa pilih. Karena lu masih ingat ya zaman dulu ya QRIS itu cuma bisa komunikasi di interbrandnya sendiri. Contoh, QRIS GoPay itu nggak bisa berkomunikasi dengan QRIS Grab. Lu mungkin masih hidup di era itu. Jadi masing-masing merchant itu, merchantnya Gojek ya pakai GoPay, nggak bisa pakai GrabPay. Atau OVO, atau merchantnya BCA nggak bisa pakai GoPay. Nah inilah makanya revolusioner yang dibikin oleh Bank Indonesia. Antar bank maupun antar wallet itu bisa saling komunikasi. Jadi di sini yang mau gue bilang, Amerika Serikat tuh jangan takut. Semoga pejabat kita bisa ngomong bener seperti yang gue ajarin di sini. QRIS kita atau GPN kita, QRIS kita di sini itu adalah jembatan. Mengkoneksikan antara yang mau terima pembayaran dengan orang yang mau bayar. Source of fund-nya itu nggak mesti dari rekening bank. Dia bisa pilih. Sampai hari ini pun lu masih bisa pilih. Pilih pakai digital wallet. Oke, saya bayar pakai QRIS ya. Nanti yang dipotong account GoPay lu. Masalah? Enggak. Tinggal tambahin lagi opsi di sini. Oke, bisa bayar pakai dana di perbankan lu atau bayar pakai dana di digital wallet lu atau pakai dana Mastercard atau Visa lu, ngutang ke bank. Tempelin kartu kredit lu. Seriously, it's that simple. Tinggal gimana caranya kita mengkomunikasikan bahwa ini bukan contoh monopoli. Di Indonesia ini cuman jembatan yang memudahkan. Yang pakai jembatannya boleh siapa saja. Boleh Gojek, boleh Grab, boleh Bank BCA, boleh Bank Mandiri, boleh Mastercard, boleh Visa, that's it. Gue betul-betul sangat berharap ya, ini betul-betul isu yang sangat strategik karena data finansial, data keuangan menurut gue sangat fatal. Kalau sampai yang pegang itu adalah Amerika Serikat. Itu ngeri. Tadi yang gue bilang presiden bahkan bisa jatuh. Karena ini level negara adik kuasa, dia bisa lihat, oh kalau bulan segini orang Indonesia makan tahu tempe. Oh kalau bulan segini, karena bentar lagi Idul Adha, transaksinya banyak nih, beli daging. Lah gimana tiba-tiba kalau daging hilang dari pasaran? Mungkin gak? Ya sangat mungkin. Orang kita impor daging dari sahabatnya, budaknya Amerika Serikat yang namanya Australia. Tinggal dibilang, lu jangan kirim sapi ya ke Indonesia. Habis sudah gue yakin, siapapun presidennya. Selesai. Jadi lu mau nyawa kita, data transaksi kita yang pegang itu Amerika Serikat. Jangan, menurut gue bahaya. So gue betul-betul berharap, sangat berharap ya video ini viral. Bukannya kenapa-napa, no. Karena negosiator kita itu harus bisa mengkomunikasikan dengan baik seperti yang tadi gue bilang. Yang kita bikin ini bukan sebuah produk milik perusahaan tertentu, no. Ini adalah sebuah jembatan yang berfungsi sebagai konektor lah antara perusahaan payment gateway, perbankan atau kartu kredit atau apapun itu dengan orang yang akan menerima pembayaran. That's it. Di sini sama sekali nggak ada hubungannya dengan perang dagang atau tarif dagang. Jadi nggak ada hubungannya dengan itu. Nah next kita bakal bahas nih. Karena ada begitu banyak di sini yang berhubungan dengan pertahanan, kesehatan, energi, sumber daya mineral. Yang ada di dokumen sakti yang isinya adalah tuntutan Amerika Serikat yang jujur menurut gua sangat dekat dengan perbudakan modern. Ngeri banget, kita baru bahas satu sektor guys. Yang namanya financial services.
jasa keuangan berhubungan dengan ya QRIS dan GPN. Orang Indonesia kalau salah nego jadi budak, ini udah selesai nih. Nah, lu penasaran gak sih buat kita bahas apa sih selanjutnya ya tuntutan Amerika Serikat yang begitu tebal ini yang harus kita bahas. Mungkin bisa sampai 8 episode nih guys cuma buat bahas ini karena banyak banget permintaannya yang menurut gua sadis sih. Lu setuju gak sih kalau kita bahas lebih detail lagi? Atau sebaiknya kita bahas yang salah satu yang bakal bikin heboh juga, yaitu apa? Ada RUU kepolisian, ada RUU kejaksaan, sampai RUU penyiaran, dan mungkin juga Indonesia Gelap. Lu setuju gak? Atau kita sebaiknya sekarang fokus dulu ya, selesain ini selama 8 episode ke depan karena ini betul-betul ngeri sih. Ngeri banget guys. Dan bukan cuma Indonesia loh. Lu asal tahu ya, negara tetangga kita bahkan sampai Aljazair, Angola yang menurut lu negara gak penting dan abal-abal juga, itu juga ada di sini ikut masuk dalam serangan ini. Makanya jangan heran ya, PM Lawrence Wong dari Singapura tuh dari kemarin jerit-jerit menghina Donald Trump. Ini nggak pernah terjadi nih sepanjang sejarah Singapura. Dan ini dilakukan juga loh oleh beberapa Perdana Menteri yang ada di Eropa. So teman-teman, ini seru banget sih buat kita bahas lebih lanjut. Makanya teman-teman jangan lupa like ya dan segera share video ini ke teman-teman dan saudara kalian. By the way, lu setuju gak sih kalau QRIS itu harus kita jaga, harus kita pertahankan, atau ya udah buka aja bisnisnya, liberalisasi, kasih Mastercard dan Visa masuk ke Indonesia. Karena jujur aja, dari dulu udah begitu banyak perbankan di Amerika Serikat yang tergiur dengan kue ekonomi yang besar di Indonesia. Tapi mereka gak berhasil merebut hati rakyat kita. Ujung-ujungnya kan lu nabung di Bank Mandiri kalau gak di Bank BCA. Bener gak? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye. Banting